Setelah menjalani musim 2022-2023 yang sangat gemilang dengan meraih treble, Manchester City benar-benar sedang dalam fase yang terbilang sulit musim ini. Bahkan dalam 6 pertandingan terakhir di EPL, City cuma bisa menang sekali, itu pun melawan Luton Town 2-1. Nah, sampai ke pekan ke-17, The Citizen masih terdampar di posisi 4 di bawah Aston Villa, Arsenal, dan Liverpool. Ya iya sih, bulan Desember belum habis, tapi para pandit sudah banyak yang bilang kalau Manchester City benar-benar mengalami penurunan yang signifikan musim ini. Dan jika benar begitu, kira-kira kenapa ya? Kalau alasannya cuma karena cedera atau di City masih banyak pemain hebat lainnya yang masih fit? Untuk itu mari kita bahas bersama-sama. Hasil imbang 2-2 yang diraih City melawan Crystal Palace jelas semakin membuat tim yang satu ini mendapatkan sorotan. Menurut James Cormack, seorang jurnalis dari 90 Minutes, musim ini bisa menjadi salah satu musim terburuk yang dialami oleh Manchester City era Guardiola. Bahkan ini bisa jadi lebih buruk dari apa yang pernah dialami City di musim 2016-2017 silam. Yap, di musim tersebut, atau lebih tepatnya pada kurun 8 Maret hingga 5 April 2017, City nggak bisa memetik satupun kemenangan. Ditahan imbang Stoke City tanpa gol, diimbangi Liverpool dan Arsenal serta kalah dari Chelsea. Dan di musim ini City cuma bisa menang 1 kali dari 6 pertandingan terakhir, termasuk 3 kali imbang secara beruntun melawan Chelsea, Liverpool, Tottenham, dan kalah saat melawan Aston Villa. Yap, di musim 2023-2024, Manchester City yang biasanya sangat kaya akan poin, kini benar-benar mengalami hal sebaliknya. Hasil imbang 2-2 atas Crystal Palace pada akhirnya membuat mereka baru mengoleksi 34 poin dan cuma terpaut 1 poin dari Spurs di posisi 5. Nah, jika kita bandingkan dengan musim lalu, dari 16 pertandingan saja, City udah bisa mengoleksi 38 poin dan duduk nyaman di tangga teratas. Jelas ini kian menunjukkan kalau ada yang salah dengan Manchester City musim ini. Yap, emang nggak bisa dipungkiri kalau permasalahan terbesar City musim ini terletak pada pertahanan mereka yang rapuh. Keputusan untuk menempatkan Guardiola di posisi back kiri, bukan back tengah pun, juga dianggap menjadi bumerang bagi Pep. Sebab back asal Kroasia itu seringkali dibuat kalang kabut oleh winger-winger cepat di EPL. Bayangin aja, dari 17 pertandingan, gawang City udah jebol 20 kali. Itu cuma selisih 1 lebih sedikit dari MU yang kebobolan 21 gol di EPL. Parahnya lagi, dalam 6 pertandingan terakhir, gawang Ederson udah jebol 12 kali. Untuk itu, kalau terus begini, ya nggak heran kalau City bakal sulit bersaing jadi juara musim ini. Nah, selain masalah pertahanan yang rapuh, masalah City juga hadir pada sejumlah pemain inti yang cedera. Ya, emang sih nggak sebanyak MU, tapi bagi City cedera ini cukup berpengaruh. Karena bagaimanapun mereka yang cedera adalah pilar penting di balik treble musim lalu. Mulai dari Kevin De Bruyne, John Stones, dan Erling Haaland adalah pemain penting yang harus menepi karena cedera. Gak cuma itu, pemain lain seperti Mateo Kovacic, The Goat Grealish, Matheus Nunes, hingga Nathan Ake juga silih berganti masuk ruang ganti. Ibaratnya satu sembuh, gantian siapa lagi yang cedera, begitu. Kemudian masalah Rodri. Emang ini pemain perannya sangat-sangat penting. Pasalnya di saat Rodri absen, City ini mendadak linglung. Dan itu terbukti saat Rodri harus menjalani skorsing 4 laga akibat 3 kartu merah dan 1 akumulasi kartu kuning. City beneran kehilangan arah, mulai dari disingkirkan Newcastle United di Carabao Cup putaran ketiga, lalu kalah atas Arsenal dan Wolves, kemudian juga kalah atas Aston Villa. Sesuatu yang membuktikan bagaimanapun peran Rodri ini sangat-sangat tak tergantikan. Kendati segala opsi udah dicoba Pep buat mengakali itu semua. Tapi ya, gatot alias gagal total.
Nah, melihat segala hal tadi, mungkin gara-gara itu lawan-lawan City mulai berani buat ngegas balik. Ya, boleh jadi di musim-musim sebelumnya, lawan seolah jiper duluan kalau ketemu City. Apalagi musim lalu, di mana pakem 3-2-4-1 Pep beneran sangat ditakuti. Mencetak 6 gol ke gawang MU, lalu Liverpool, Arsenal, Tottenham Hotspur, dan Chelsea dijebol 4 kali dalam satu pertandingan. Dan bahkan Real Madrid pun kena hajar. Akan tetapi di musim ini, semuanya terasa terbalik bagi City. Di mana lawan-lawan yang mereka hadapi entah udah bisa menemukan celah atau emang berani aja. Bisa membuat City tak seperkasa dulu. Mulai dari Arsenal yang berhasil memutus 12 kekalahan beruntun melawan City. Lalu Chelsea yang kendati terseok-seok bisa loh mencetak 4 gol ke gawang Ederson. Kemudian Spurs yang juga sukses menjebol gawang City 3 kali. Dan tim-tim macam Wolves dan Aston Villa pun berhasil mengalahkan mereka. Di mana Aston Villa sih yang ngeri. Bayangin aja selama 90 menit City cuma dikasih kesempatan melepas 2 shots doang. Bahkan Luton Town yang ibaratnya bisa jadi lumbung gol, bisa loh ngelawan dan cuma kalah 2-1. Itu membuktikan kalau City emang musim ini jauh menurun. Ya, meskipun secara hasil City ini masih morat-marit, ya walaupun gak sebapuk MU sih, tapi bagaimanapun City tetaplah City. Mereka tetap jadi tim yang paling produktif dengan udah mencetak 40 gol dari 17 pertandingan IPL. Dan meskipun kebobolan banyak gol, tapi rasio mencetak gol mereka per laga pun juga cukup tinggi, yakni 2,66 gol per laga. Lebih dari itu, menurut statistik Opta, seperti dikutip The Sun Football, City menjadi tim Premier League dengan perolehan poin terbanyak sepanjang tahun 2023 dengan 86 poin dari total 38 pertandingan. Kemudian mereka juga tim dengan poin per laga tertinggi selama tahun 2023 dengan 2,2. Nah, dengan kata lain, City musim ini emang menurun. Akan tetapi, bukan berarti mereka bisa semudah itu disingkirkan sebagai kontender juara.